Udah bisa. Ada saya kirimkan file. Ada. Saya sudah kirim ke Haris. Saya kirim ke Haris. Atau ke kita. Oh iya. Kalau itu kita mulai saja. Iya, boleh. Tidak boleh. Baik, Ananda sekalian, silakan disiapkan. Kita akan mulai. Tolong dirapikan. Ayo. Ya, tolong dirapikan. Kita sudah memulai. Ya, menghadap ke depan ya semua. Farel. Hadap ke depan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul. Alhamdulillah, kita pada hari ini sudah berada pada hari kelima kegiatan Madrasah Ramadan Sekolah Islam Al-Bayyinah Makassar. Dan untuk hari ini insyaallah kita akan melaksanakan kegiatan yakni materi Islami. Dalam hal ini tentang tafsir surah Al-Mu'minun, spesifik pada pembahasan tentang meraih khusyuk dalam salat. Bersama guru kita Al-Ustadz Abu Abdurrahman Ibnu Yunus Hafizahullahu Ta'ala. Dan untuk mengefisiensikan waktu yang ada, tapi namun sebelum saya menyerahkan kepada Ustadz, sekali lagi Anda sekalian, kami ingatkan agar memperhatikan materinya dengan baik. Tetap tenang selama materi berlangsung dan mencatat faedah-faedah yang telah disampaikan oleh guru kita. Bisa ya? Bisa semua? Baik, untuk efisiensi waktu kami serahkan kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang penuh dengan keberkahan, di hari Jumat yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan Ramadan, kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis di mana kita saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menasihati di atas kebenaran, dan saling menguatkan dalam kecintaan di antara kita satu sama yang lainnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan berpisahnya kita setelah materi nantinya adalah perpisahan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesalahan dan kekurangan. Allahumma amin. Anak-anak yang cintai Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini adalah tentang meraih khusyuk di dalam salat. Meraih khusyuk di dalam salat. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat yang pertama dan kedua. Surah Al-Mu'minun berisi 118 ayat, ya, betul itu? Betul anak-anak? Ya, ada 118 ayat dalam surah Al-Mu'minun. Yang akan kita bahas 2 ayat pertama saja, ya. Karena waktu kita sempit, kemudian materi memang itu, dan nafas saya juga demikian adanya, ya. Jadi 2 ayat Allah berfirman setelah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah yang Maha Mulia telah berfirman, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Anak-anakku, ada yang tahu apa arti keberuntungan? Ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu atau mau mengajukan pendapat tentang keberuntungan. Tahu beruntung? Tahu untung? Tahu adil untung? Pada tahu kalau adil untung, ya. Beruntung, keberuntungan, apa itu? Coba satu orang sebutkan, apa itu keberuntungan? Hoki, ya, hoki, iya, ya, kejayaan, keselamatan, kebahagiaan, iya, segala bentuk kebaikan yang diraih oleh seseorang itu tanda keberuntungan. Paham ya? Segala bentuk kebaikan yang diraih oleh seseorang itu kita sebut sebagai keberuntungan. Betul atau betul? Masih kurang sebenarnya. Ya. Karena beruntung hakikatnya bukan hanya kita meraih kebaikan, tapi juga beruntung adalah selamat dari musibah dan bahaya. Iya enggak? Ada di antara kalian yang naik motor, sebenarnya belum saatnya memakai motor, kan ada batasnya, ada SIM-nya, ya, surat izin mengemudi, kan itu ya, ya, 13 tahun bawa motor kan belum boleh sebenarnya, ya kan, ya, udah dilarang orang tua masih saja pakai motornya, akhirnya nyaris masuk selokan. Dibilang apa dia? Kita bilang buntung loh, kamu buntung gitu, tidak kan? Kita bilang apa? Untung, untung, ya. Orang Makassar bilang sikit dek mani, ya.
nyaris gitu ya. Ini beruntung apa tidak? Ketika dia terhindar dari masuk ke selokan, mandi tapi mandinya air got. Ya, disebut apa dia? Beruntung. Karena itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan pengertian aflah, al-falah dengan kalimat yang ringkas tapi sangat luas. Keberuntungan adalah al-husul marghubi wal amnu minal makruhi. Ada yang bisa ulang? Ada yang bisa ulang? Tidak bisa ya? Saya ulangi, perhatikan baik-baik. Sambil melihat yang di situ. Ya? Matanya di situ, telinganya di sini. Ya, bisa nggak? Enggak lah, telinganya masing-masing di kepalanya ya. Masa di sini? Ya? Ya. Baik, perhatikan baik-baik. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, al-falah adalah al-husul ilal marghubi, teraihnya, tercapainya semua kebaikan yang diinginkan, wal amnu minal makruhi, dan keamanan, keselamatan dari apa yang tidak menyenangkan. Oh, luar biasa. Mau bilang kebahagiaan, kejayaan masuk, ya kan? Ya, bahagia, sejahtera, ya kan? Semuanya masuk, meraih apa yang diinginkan. Nyaris si kede hampir saja celaka, juga beruntung. Jelas? Ya, itu Allah mengatakan sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Disebutkanlah bentuk dari keberuntungan mereka. Yang paling pertama yang Allah sebutkan, ini keutamaannya. Apa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang dalam salatnya senantiasa khusyuk. Senantiasa khusyuk. Ini perkara pertama yang Allah sebutkan. Ya? Dari sifat orang beriman. Kita semua ingin jadi orang beriman apa tidak? Mau? Berharap? Ya? Kalau begitu, tempuh jalannya. Cari sebab yang mengantar kepadanya. Apa itu di sini? Dalam ayat yang kedua apa? Khusyuk dalam salat. Ciri orang yang beriman. Dengan kadar khusyuk seseorang dalam salatnya, dia meraih derajat keimanan. Jelas? Saya ulangi. Dengan kadar khusyuk seseorang dalam salatnya, ia meraih derajat keimanan. Karena para ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu ya tajazza. Iman itu bahagian per bahagian. Jelas ya? Ya. Semakin banyak jalan yang kita raih, sebab yang kita tempuh, yang mendatangkan keimanan, akan semakin terkumpul pada kita tingkatan keimanan. Saya kira jelas? Baik. Nah, di layar telah tertulis faedah dan keutamaan khusyuk dalam sholat. Faedah dan keutamaan khusyuk dalam sholat. Apa saja? Sangat banyak. Syekh Ali bin Wahab Al-Qahtani dalam kitab beliau Al-Khusyuk fi Shalah fi Dhawi Kitab was Sunnah menyebutkan 15. Mau kita sebutkan semua? Nggak cukup tentunya ya. Kita ambil yang poin-poin saja. Saya hanya menyebutkan ya, ada 6 saja. Itu pun kita akan pilih yang terbaik nantinya. Semuanya baik sih. Ya, kita pilih sebagian di antaranya. Tentu saja lihat yang nomor 4. Mohon maaf, yang nomor 4 apa itu? Kejayaan, keselamatan, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, inilah ayat yang kita bahas tadi. Surah Al-Mu'minun ayat ke-1 dan 2. Ya. Ingat tadi dari mana didapatkan makna kejayaan, keselamatan, dan kebahagiaan dari mana? Dari kata keberuntungan. Beruntung, ya. Baik. Itu yang penting untuk kita lihat. Kemudian di antara perkara yang menunjukkan keutamaan khusyuk dalam sholat
adalah dia merupakan sebab masuk surga. Lihat yang keempat. Sebab masuk surga. Ya, di antara sebab yang paling utama bahkan untuk seorang masuk surga. Hadis Uqbah bin Amir, Sahih riwayat Muslim nomor 234. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim berwudu dengan sempurna, lalu ia berdiri salat dalam keadaan hati dan wajahnya menghadap kepada salatnya tersebut, artinya dia konsentrasi yang kuat, fokus dengan salat 2 rakaat yang dia kerjakan, melainkan wajib baginya untuk dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang mewajibkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang mewajibkan. Allah maha perkasa, ya. Kita ini apa? Bukan juga amal kita yang mewajibkan. Bukan. Tapi Allah yang mewajibkan atas dirinya. Sebagaimana hanya Allah yang mengharamkan pada dirinya. Kan gitu ya? Dialah Allah yang menghalalkan dan mengharamkan. Yang mewajibkan dan ya, mengharamkan. Ya. Yang memerintahkan, yang melarang, ya kan? Ya. Jadi bukan kita yang mewajibkan, Allah yang mewajibkan bagi dirinya bahwa ia akan masukkan ke dalam surganya pasti. Wajabat lahul jannah, kata baginda Nabi. Wajib baginya masuk surga, Allah wajibkan itu atas dirinya. Jelas? Luar biasa keutamaannya. Ya. Dan siapa di antara kalian yang pernah mendengar hadis Utsman bin Affan tentang tata cara wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernah dengar? Utsman bin Affan suatu ketika di hadapan murid-muridnya mempraktekkan wudhu Nabi langsung, dipraktekkan. Lalu dia berkata, ya, sesungguhnya aku telah mendengar, sesungguhnya kata beliau, aku telah melihat Rasulullah baginda Nabi berwudhu seperti wudhu yang aku contohkan ini. Lalu baginda Nabi bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini lam yuhaddith fihi ma nafsahu ghafarallahu ma taqaddama min dhanbih. Kata baginda Nabi setelah berwudu, mencontohkan wudu kepada para sahabatnya yang kemudian dinukilkan, diceritakan ulang, istilah kita apa namanya? Direka ulang, ya, namanya gitu ya. Direka ulang oleh sahabat Utsman bin Affan di hadapan murid-muridnya. Beliau berkata, Nabi setelah mencontohkan berkata, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, lalu dia sholat 2 rakaat, tidak membicarakan dalam hatinya perkara-perkara dunia, fokus, konsentrasi, sholatnya khusyuk dengan 2 rakaat tersebut, Allah ampuni apa yang terdahulu dari dosa-dosanya. Allahu Akbar. Luar biasa. Terakhir. Maksudnya terakhir dalam keutamaan, ya. Yang buru-buru, ya. Yang berikutnya adalah ampunan serta pahala yang besar bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Ampunan serta pahala yang sangat besar, yang luar biasa besarnya, yang Allah janjikan bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafidina li furujihim wal hafizat wal dhakirina kathira wal dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berjanji, sesungguhnya orang-orang muslim, laki-laki maupun perempuan, yang mukmin laki-laki maupun perempuan, yang jujur laki-laki maupun perempuan, orang yang sabar laki-laki maupun perempuan, dan orang yang khusyuk. Khusyuk, ya, laki-laki maupun perempuan, yang bersedekah laki-laki maupun perempuan, berpuasa laki-laki maupun perempuan, seperti kita semua di sini. Semua puasa? Atau ada yang haid? Ya, semua puasa insyaallah, ya. Semua puasa, ya. Baik. Dan
yang menjaga kemaluan mereka dari laki-laki maupun perempuan dan berzikir dengan zikir yang banyak dari laki-laki dan perempuan, Allah janjikan bagi mereka pahala yang besar. Ya, Allah janjikan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Jelas ini? Ya, kalau begitu sebenarnya ini motivasi bagi kita untuk melihat poin yang selanjutnya yang menjadi inti pembahasan kita dalam pertemuan kali ini, yaitu belum, masih ada sesudahnya. Sesudahnya adalah hukum khusyuk dalam sholat. Apa hukumnya khusyuk dalam sholat? Ya, paling enak jawabnya ada perselisihan Ustadz gitu. Ya, ada perselisihan di antara para ulama. Jumhur ulama kebanyakan mengatakan sunnah. Sunnah artinya kalau ditinggalkan sholat kita sah, tapi berkurang nilai pahalanya, kan? Gitu ya. Namanya dia adalah sunnah. Ya, jika pun ditinggalkan maka tidak berdosa. Kan gitu ya, namanya sunnah ya. Berdosa jika dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kan gitu definisinya ya. Ya. Jumhur mengatakan sunnah, dan itu pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Tetapi sebahagian ulama ya berpendapat bahwa hukumnya wajib. Ya. Dan kita sebutkan di antara mereka dari para ulama yang mengatakan wajibnya itu, yaitu sedangkan ya, di atas lagi. Ya, kalimat paragraf sedangkan sebahagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum khusyuk dalam sholat adalah wajib. Ya, dan ini merupakan pendapat Imam Al-Ghazali, Qadhi Husain, Abu Zaid Al-Marwazi dari kalangan ulama Syafi'iyah. Bisa dilihat? Ya. Juga pendapat yang dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi dari kalangan ulama Malikiyah. Ya. Serta pendapat dari Abul Ma'ali, murid dari Imam Ahmad, serta Abdullah bin Hamid dan Ibnul Jauzi dari kalangan ulama Hanabilah Hambali, madhab Hambali. Paham ya? Dan itu yang dirajihkan, dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah jami'an ala a'immatil muslimin. Semoga Allah merahmati semua para imam-imam kaum muslimin. Jelas ya? Ini yang mengatakan wajibnya. Ya. Tentunya masing-masing memiliki dalil dan argumen, kan gitu ya? Masing-masing memiliki dalil dan argumen. Ya, saya nukilkan pendapat yang paling kuat dari pendapat jumhur ulama. Ya, kalau tidak dikatakan bahkan imam mazhab yang 4. Imam Abu Hanifah, siapa setelah Imam Abu Hanifah? Imam Malik, ya. Karena Imam Malik guru Imam Syafi'i. Setelah Imam Malik siapa? Kalau dari sisi zaman ya, kalian kenal, hafal Imam mazhab yang 4? Tidak? Hafal ya? Siapa yang paling tua? Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Abu Hanifah ya. Setelah itu Imam Malik bin Anas ya. Al-Asbahi. Setelah itu muridnya Imam Malik siapa? Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi. Dan yang terakhir paling muda siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal. Mereka semua mengatakan hukumnya sunnah. Dalil yang paling kuat yang disebutkan adalah hadis Abu Hurairah, Sahih riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaihi, ketika Nabi menceritakan bahwa jika kalian pernah dengar pasti, jika muadzin mengumandangkan azan, apa yang terjadi? Syaitan akan lari terbirit sambil buang angin, buang sampah, buang angin, kentut dia. Selesai azan datang lagi syaitannya. Begitu iqamah dibacakan,
Syaitannya lari terbirit-birit ya, jangan tercirit-cirit lain. Terbirit-birit, hanya kentut gitu. Jelas ya? Terbirit-birit dia. Kemudian selesai iqamah, datang lagi dia. Kata baginda Nabi, kemudian akhirnya syaitan terus mengganggu seorang yang sholat sampai dia mengingatkan, barangmu hilang ya? Kayaknya ada di bawah lemari, ada di sini, di situ. Disebutkan. Makanya kadang kita ada lupa barang, tapi ketika sholat tiba-tiba ingat. Ya, syaitan itu hati-hati. Sampai kata baginda Nabi, seorang lupa berapa rakaat dia sholat. Lalu Nabi mengatakan, barang siapa yang seperti itu, hendaklah dia apa? Sujud sahwi dua kali. Nah, kata mereka, loh, berarti tidak diulang sholatnya. Ya, tidak diulang sholatnya. Berarti sempurna bang sholatnya, hanya berkurang pahalanya. Cara menutupi kekurangan itu dengan sujud sahwi, jangan sujud syukur. Diganggu syaitan kalau sujud syukur. Ada yang bilang sujud syukur? Enggak ada ya. Sujud sahwi ya. Sujud karena lupa 2 kali untuk menutupi. Itu dalil yang paling kuat bagi jumhur ulama atau imam madzhab yang 4. Paham ya? Adapun yang mewajibkan dikupas tuntas oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya, ya, dan juga oleh Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam Ihya Ulumuddin. Ya, di antara dalilnya saya munculkan adalah firman Allah dalam surah Thaha ayat 14, waqimis sholata lidzikri. Allah berfirman, dan tegakkanlah salat untuk mengingat Allah gitu. Ya. Nah, ini perintah ya, asalnya perintah wajib. Dan orang yang lalai dari salatnya berarti kan itu bertentangan dengan zikir. Ya kan? Lalai, zikir, 2 hal yang kontradiktif, saling bertentangan. Nah, kalau begitu, maka barang siapa yang lalai dalam seluruh salatnya, bagaimana mungkin dikatakan bahwa ia menegakkan salat untuk mengingat Allah? Lalai kok dibilang mengingat Allah. Dia sholat ingat ayamnya, sholat ingat kucingnya sudah makan apa belum. Ya? Kalian sholat untuk mengingat kucing, bukan mengingat Allah kalau gitu. Astaghfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni kelalaian kita. Jelas ya? Ya. Kedua, firman Allah dalam Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 205. Wala takun minal ghafilin, dan janganlah kalian dari golongan orang-orang yang lalai. Saya kira jelas. Larang lalai, apalagi dalam sholat. Ya. Kalian faham ya, bahwa yang namanya fokus, konsentrasi, itu perkara yang sangat menentukan dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Iya enggak? Kalian pernah melihat atlet angkat berat? Pernah melihat atlet angkat berat? Tahu ya, angkat berat ya? Ya, atau atlet panahan. Mungkin kalian olahraganya panahan mungkin ya. Panah. Pernah latihan panah? Ada yang pernah? Ya. Lihat, bedakah hasil dari didikan seorang yang fokus dan konsentrasi? Perhatikan baik-baik. Bedakah hasil didikan dengan panah itu, orang yang konsentrasi, fokus ketika memanah, dengan orang yang ingat sambil terasi? Sama nggak hasilnya? Tidak dong. Fokus, konsentrasi, menjadikan pekerjaan apapun mendapatkan hasil yang maksimal. Jika itu dalam perkara dunia, bagaimana lagi dalam perkara ibadah? Faham nggak? Ya? Apalagi dalam perkara ibadah. Nah, kalau begitu, perhatikan baik-baik. Jangan menjadi orang yang lalai dalam kondisi umum, apalagi dalam sholat tadi. Berarti fokus, konsentrasi, dan sebagainya. Yang terakhir, yang ketiga, apa hukum orang yang mabuk, teler, sholat? Haram. Sahkah sholatnya? Tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena akalnya tertutup. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata
wa antum sukara. Ya, jangan mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Sampai apa? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian faham, tahu apa yang kalian ucapkan dan lafalkan dalam sholat. Berarti ruh sholat itu adalah kita memahami bacaan sholat kita, ya enggak? Paham ya? Ya, mohon maaf nih, meskipun tidak sama persis. Kalau ada orang sholat baca ayat dengan lantunan yang indah. Tahu lantunan yang indah? Tahu. Ya. Kemudian membaca doa. Doa dalam sholat dengan sangat fasih. Paham ya? Tapi ditanya, apa sih yang kau baca? Apa makna yang kau lafalkan? Apa kebaikan yang engkau minta? Bahaya apa yang engkau berlindung kepada Allah darinya? Dia jawab, nggak tahu. Yang penting suara saya indah. Yang penting bacaan sholat saya fasih. Bukan lagi fasih, fasih. Kita mengatakanlah, kalau begitu apa bedanya engkau dengan orang yang mabuk tadi? Yang dilarang sholat. Karena apa? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu tahu apa yang kau baca. Paham ya? Dia juga baca kok. Ya, tentunya ini pendekatannya tidak berarti tidak usah salah sholat ya, bukan berarti itu. Hanya bahwa perbandingannya kan begini. Orang yang mabuk tidak boleh sholat sampai sadar kembali ke alam nyata, bukan alam maya. Paham ya? Sadar dia, hilang mabuknya. Paham ya? Baru sholatnya sah ketika dia berwudu, sebelumnya tentunya membersihkan pakaian dan melaksanakan syarat sahnya sholat dan seterusnya. Paham ya? Disebutkan sampai dia paham apa yang dia baca. Bagaimana mau paham? Ya, kalau dia tidak pelajari, paham ya? Dan dengan faham itulah akan datang khusyuk dalam sholat. Paham ya? Khusyuk dalam sholat. Kalau begitu, paham khusyuk, perkara yang berbanding lurus. Tahu berbanding lurus? Lurus artinya apa? Ya sama dengan, kan berbanding lurus, sama dengan. Ada sama dengan yang miring? Sama dengan lurus ya? Ya, berbanding lurus, sama dengan. Ya, mengerti bacaan itulah pengantar khusyuk, itulah khusyuk. Bagian dari khusyuk. Jelas ya? Jelas? Difahami? Baik. Nah kalau begitu, sekarang kita masuk pada inti pembahasan. Karena waktu yang terbatas, mohon maaf. Ya. Kalau begitu Ustaz, alhamdulillah kami sudah faham tentang keutamaan khusyuk, memberikan kami motivasi yang kuat. Kami pun telah melihat perselisihan di antara para ulama tentang hukum khusyuk, ya kan? Ada perbedaan pendapat kan? Ya, kuat. Mau bilang wajib Ustaz, takut Ustaz. Soalnya saya belum khusyuk. Sama saya juga belum. Ya. Mau bilang sunnah, nanti menyepelekan Ustaz. Yang jelas, dalilnya menunjukkan kepada kita untuk pendapat yang mewajibkan, ada kekuatan pada pendapat itu. Ada kekuatan dari pendapat itu. Paham ya? Meskipun kami pribadi cenderung kepada pendapat Imam Madzhab yang empat, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang mengatakan wajibnya imam yang bukan sembarangan. Paham ya? Ya. Jadi intinya ikhwani fiddin, kalau begitu jaga. Semua sepakat bahwa dia disyariatkan. Jelas ini? Jaga. Semakin, seperti kata para ulama, kadar pahala dari sholat yang kita dapatkan adalah kadar yang kita fahami dari sholat kita. Ya, maka anak-anakku sekalian, kalau begitu kita langsung kepada prakteknya saja kalau gitu. Ya, saat kami ingin tahu nih, gimana tips and trick kata orang, tips and trick untuk khusyuk dalam sholat. Apa sih kiat-kiatnya? Bagaimana metodenya agar kita bisa khusyuk dalam sholat? Tentunya ada perkara yang tidak kita sampaikan di sini sebelumnya, jatahnya mohon maaf. Pertemuan yang pertama dulu, yaitu definisi khusyuk. Dan yang kedua, mahallul khusyuk. Tempat khusyuk itu sejatinya mana? Ada yang tahu? Khusyuk itu, khusyuk artinya tatamun dalam bahasa Arab.
totomun, tenang. Al-ardu al-mutmainnah artinya tanah yang datar. Paham ya? Datar, lapang, luas. Paham ya? Ini yang bagus untuk perumahan, ya. Ya. Adapun tanah yang dia tempat penyerapan air, bahaya di perumahan. Jadi langganan banjir nantinya. Ya, meskipun diberi judul bukit. Bukit, padahal bukan, lembah sebenarnya, ya. Kita di bawahnya gitu. Alhasil, kita kembali kepada mana tadi? Kepada, ya, makna khusyuk itu sendiri. Di mana? Atau di mana tempatnya khusyuk? Ada yang tadi disebutkan. Khusyuk itu sejatinya di mana? Barakallahu fikum. Mumtaz, barakallahu fikum, ya. Di hati. Khusyuk itu tempatnya di hati. Jelas ya? Tetapi dia akan melahirkan asar, pengaruh, efek yang terlihat pada tutur kata dan gerakan tubuh. Dan gerakan tubuh itu khusyuk. Paham ya? Dan itu bukan perkara aneh. Kalau tubuh kita ini siapa komandannya? Kan hati yang komandannya. Kata Nabi, idza salahat salahal jasadu kullu. Jika baik, hati baik, seluruh tubuh. Jika rusak, rusak seluruh tubuh. Kan gitu ya? Kata Nabi, ya, intinya hati ya, sudah sekiranya ya, hati tempatnya. Nah kalau begitu, perkara paling pokok untuk meraih khusyuk, kiat yang paling utama untuk meraih khusyuk adalah apa? Merawat hati. Merawat hati. Wah, kalau masalah hati, para pemuda dan pemudi paling hebat itu. Ya, cuman sayangnya hati yang dimaksud cuman yang ini yang mereka maksud. Ya, tidak hati yang dengannya kita melihat kebenaran dan kebatilan. Ya kan? Itulah hati. Ya, paham ya? Ya, bahwa dia hakikatun ruhaniyah, rabbaniyah. Hakikat yang ada dalam diri kita, yang dia Rabbani, datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, ruhani, bukan berupa fisik, metafisik dia. Paham ya? Yang dengannya seseorang mengetahui kebenaran dengan kebatilan. Hati itu makna satunya. Makna keduanya adalah hati adalah anggota tubuh, yaitu jantung dalam bahasa Indonesia kita. Jantung. Ya? Organ tubuh yang paling vital dalam tubuh kita itu jantung. Iya enggak? Jantung atau hati? Dua-dua deh, jantung hati. Ya, jantung ya, apa yang kita jantung. Cuman bahasa Arabnya qalbun. Bahasa kita diganti menjadi ya, hati gitu, ya. Paham? Ya, jantung sebenarnya maksud. Ya, baik. Jadi kalau begitu ada pegangan pokok bagi kita mengungkapkan semua permasalahan yang akan disebutkan tentang kiat meraih khusyuk. Kalau tidak sempat kita bahas 7 ini, dan 7 hanya mewakili. Kalau tidak banyak, sangat banyak kiat untuk khusyuk dalam sholat. Banyak. Tapi yang paling pokok, paling penting, menghimpun semua perkara adalah tadi apa? Perbaiki hati, rawat hati, bersihkan hati, cuci hati, apa lagi? Apa lagi? Ya, bina hati, urus hati, jangan makan hati. Ya, paham ya? Semua tentang hati. Ya, semua tentang hati. Jelas ya? Ini penting. Bagaimana merawatnya, ini babnya tersendiri. Bagaimana merawat hati itu babnya tersendiri. Jelas ya? Baik. Nah, kemudian yang berikutnya, kiat yang berikutnya, ya, adalah menghadirkan niat dalam hati ketika sholat. Ini yang penting sekali. Ya, menghadirkan niat, ya, dalam hati ketika sholat. Niat tempatnya di mana? Di hati. Kalau di dinding namanya cicak. Ya, niat tempatnya di hati. Maka hadirkan selalu niat dalam ibadah, dengannya kita dapatkan pahala dari sholat kita. Dan yang paling penting, apa sih yang dihadirkan ketika
kita menghadirkan niat itu? Apa yang dihadirkan? Ya, tentunya sesuai ketentuan syariat. Kalau sholat, ya hadirkan sholat, kan gitu ya. Kalau puasa, hadirkan puasa. Tapi yang penting karena Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dia amalan yang besar. Niat ini amalan yang besar. Sholat juga amalan yang besar. Kalau begitu, dengan pengagungan seseorang dalam sholatnya, apakah pantas jika dia bermain-main dalam sholatnya? Apakah pantas? Ya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama Allah timbang di hari kiamat adalah sholat, kan gitu ya? Ya. Lalu mengapa kita menyanyiakan? Ingat, hadirkan niat. Dan niat bukan sekedar niat, tapi niat bahwa kita ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kadar khusyuk kita dalam sholat, tenang dan tertibnya kita dalam sholat, dengan kadar itulah kita mengagungkan Allah yang kita sembah dalam sholat kita. Jelas? Jelas ya? Baik, itu pertama. Kiat yang kedua, memahami makna Al-Quran dan bacaan sholat. Memahami ya, makna Al-Quran serta zikir dan bacaan sholat. Ya tentunya bukan berarti seorang yang sholat bisa jadi ahli tafsir. Tidak. Tapi cukuplah kemudian dia mengetahui mafadul ayah. Apa yang dikandung oleh ayat tersebut, apa yang menjadi stressing point, titik penekanan dalam ayat yang dibacanya. Paham ya? Paham itu? Ya. Dan ada beberapa tafsir yang membantu kita seperti itu. Di antaranya tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Di antaranya misalnya tafsir Usru Al-Awakhir minal Quran. Tafsir dari 1/10 ayat 1/10 surat terakhir dari Al-Quran. Ya? Yaitu 3 juz terakhir. Itu terjemahannya tentang makna atau tafsirnya tentang makna dari ayat tersebut. Paham ya? Itu tidak cukup. Adapun aqwal ahli al-mufassirin, perkataan ahli tafsir tidak dituntut tentunya. Itu fardu kifayah bagi orang-orang tertentu saja. Jadi Al-Quran. Kemudian zikir. Zikir yang kita baca. Kalau kita sholat membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Apa artinya? Yang maha agung. Ya? Ada yang namanya agung? Ada. Maha suci Allah yang maha agung. Ya? Dengan segala pujian baginya. Kalau sujud baca doa apa? Zikir apa? Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Itu diantaranya ya. Kalau tidak ada beberapa bacaan ya kan? Tapi apa yang terbaik kita baca dari bacaan itu? Ada 6, ada 7 bacaan. Mana yang terbaik Ustadz? Kalau ada yang tanya begitu bagaimana? Ya? Kalau ada yang bertanya, ada sekian bacaan ruku, bacaan sujud, doa iftitah. Mana yang terbaik Ustadz saya baca? Jawabannya apa? Yang bisa kita fahami. Ya kan? Dengan memahami kita bisa menghayati, kita bisa menghadirkan ya khusyuk dalam sholat. Jelas ya? Jelas? Baik. Ya. Masing-masing kalian mungkin punya hafalan tersendiri. Yang penting pahami ya. Ketiga, mengetahui dan meyakini bahwa ibadah sholat adalah hadiah. Perhatikan. Ya. Yang berikutnya, kiat, tips and trick untuk kita mendapatkan khusyuk dalam sholat adalah apa? Mengetahui dan meyakini bahwa, lihat nomor 3, poin yang ketiga, mengetahui dan meyakini bahwa ibadah sholat yang kita kerjakan adalah hadiah, persembahan kita, dan ibadah teragung yang kita persembahkan kepada hamba, oleh hamba kepada Rabbnya.
Paham ini? Kok bisa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-salatu khairu mawdu'in. Salat itu sebaik-baik amalan, ya enggak? Sebaik amalan, luar biasa. Ya. Nah, kalau begitu dia perkara yang paling Allah cintai. Saking cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada salat, ya, amalan yang kedua setelah kalimat syahadatain dari amal Islam adalah apa? Salat. Setelah kalimat syahadatain, ya, saking cintanya Allah kepada salat, maka yang pertama dihisab, dinilai seseorang dari semua amal kebajikan yang dia kerjakan adalah apa? Salat. Allahu Akbar. Kalau gitu hadirkan hal ini. Ya. Kita, ya, kalau memberikan hadiah kepada orang tua kita, memberikan hadiah kepada sahabat kita, kerabat kita, kita cari yang terbaik atau yang jelek-jelek? Kalau misalnya Pak Jokowi berkunjung ke sekolah Al-Bayyinah ini, mau enggak? Oh, amin. Siapa tahu Allah mengabulkan doanya, ya kan? Ya. Kemudian guru menyampaikan, nah, alhamdulillah Pak Jokowi, Bapak Presiden kita akan berkunjung ke sekolah kita. Bagaimana kalau kita berikan hadiah? Oh iya, setuju Ustaz. Bukan karena berharap dapat sepeda, ya. Ya. Lalu kalian bermusyawarah, apa sih hadiah yang kita berikan? Kira-kira hadiah apa yang akan kalian berikan? Perhatikan baik-baik. Kira-kira hadiah apa yang akan kalian berikan? Tidak usah sebut jenisnya. Pak Jokowi juga belum tentu datang. Allah Ta'ala. Maksudnya kita akan berikan yang terbaik. Iya enggak? Iya enggak? Presiden kok, kata baginda Nabi, man azzama sultanallahi fil ardh. Siapa yang memuliakan penguasa Allah di muka bumi, Allah akan memuliakan dia. Siapa yang hinakan akan dihinakan oleh Allah. Ya, ya. Itu kalau penguasa bumi. Ya kan? Itu kalau raja di bumi. Bagaimana lagi hadiah persembahan kita untuk penguasa langit dan bumi? Ya. Untuk raja di raja, rajanya semua raja, apakah kita tega? Apakah kita mau, tidak malu memberikan hadiah hadiah apa? Yang murah, yang biasa-biasa saja, tidak kan? Perhatikan, hadirkan ini, insya Allah melahirkan khusyuk. Yang berikutnya, menghilangkan setiap gangguan dan perkara yang merusak atau mengurangi konsentrasi seseorang ketika sholat. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang makan bawang putih atau bawang merah atau bawang kurcai, ya, jangan mendekati masjid kami. Kenapa? Mengganggu malaikat, mengganggu orang yang sholat. Apa hukuman di Jumat? Ada perbedaan pendapat di kalangan para santri, para siswa. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib. Ya, sunnah. Mandi Jumat hukumnya sunnah. Mengapa disunnahkan? Ada kisahnya. Sahabat dari tempat yang jauh, pedalaman dan sebagainya, dari tempat kerja datang ke masjid sholat. Terciumlah bau. Wah, bukan bawang, masa bawang lagi? Bau apa? Bau sangkala. Bau apa? Bau itulah yang tidak nyaman lah, kan gitu ya? Bau keringat, baju yang apak, ya, dan sebagainya. Kata Nabi, lau annakum tattasilun, seandainya kalian mandi dulu gimana sih? Paham ya? Paham ya?
maka disyariatkanlah mandi Jumat. Jelas ini. Kok mandi junub? Waduh, salah lagi nih. Ah, mandi Jumat. Fokus, konsentrasi, ya. Mandi Jumat. Jelas ini. Ya. Karena mengganggu. Paham ya? Ya, baik. Semua perkara. Kata baginda Nabi, idza hadara al-isya wa uhdira al-asya. Jika datang waktu sholat isya, kebetulan dihidangkan pula makan malam. Dahulukan makan dulu. Kata Nabi, fabda'u bil asya. Mulailah makan malam. Apa? Karena kalau kita sholat, nanti terwas-was. Tadi dikasih ibu 3 potong tempe. Jangan-jangan tempenya sudah berubah. Jadi apa? Tempenya sudah bisa mengeong. Oh, dimakan kucing maksudnya. Dimakan kucing. Akhirnya dia tidak khusyuk. Ini mengganggu. Mengganggu apa tidak? Mengganggu. Makan. Baik. Berikutnya. Melihat ke tempat sujud. Meskipun ada khilaf di kalangan para ulama. Tentang orang yang sholat. Apakah dia melihat ke imamnya. Ke depan. Dan itu pendapat Imam Al-Bukhari. Ya, pendapat sebagian ulama mazhab, atau kebanyakan ulama mengatakan melihat ke tempat sujud, melihat ke tempat sujud. Ini lebih membantu fokus. Paham ya? Apalagi kalau di hadapan kita ketika sholat ada cermin, repot nanti. Bahaya kan? Paham ya? Mengganggu khusyuk, ya. Paham? Maka kalau begitu menghadap ke tempat sujud lebih aman, lebih mengantar kepada khusyuk. Meskipun kita katakan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bahkan para ulama mengatakan disunnahkan menutup mata jika di hadapan kita ada yang mengganggu dan merusak fokus serta konsentrasi. Jelas? Jelas ya? Baik. Berikutnya, yang terakhir. Membaca dan menelaah kisah teladan para salaf dalam khusyuk mereka ketika sholat. Pernah dengar ada seorang sahabat Ansor bertugas menjaga perbatasan front terdepan, lalu dia dipanah oleh orang musyrik. Kena kakinya. Satu panah tertancap, dia sedang sholat. Diam saja. Panah lagi 2. Sampai 3 tertancap, dia diam. Sampai sahabatnya yang berjaga juga bangun. Udah berkucuran darah. Kok tidak bangunkan saya? Kata dia, saya sedang fokus dalam sholat. Sayang kalau dibatalkan. Allah. Hadisnya sahih. Paham ya? Banyak sekali kisah-kisah teladan. Terakhir betulan nanti ya, menghadirkan makam syahadah dari ihsan. Jika tidak, maka minimal makam muraqabah. Apa itu syahadah, musyahadah? Apa itu muraqabah? Akan sudah dapatkan mungkin dalam hadis Jibril, yaitu beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Jika tidak, Allah pasti melihat kita. Kita seolah melihat Allah, namanya musyahadah. Kita meyakini Allah mengawasi kita, namanya muraqabah. Semakin tinggi tingkatan ihsan dalam ibadah kita, semakin kita meraih derajat khusyuk. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita pulangkan kepada moderator. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan kepada Ustadz atas materi yang telah dipaparkan pada hari ini. Mungkin bisa bertanya Ustaz? Boleh. Ya. Kami membuka sesi pertanyaan. Kepada Ananda yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk angkat tangan. Untuk Ananda di Ahwat, ada di Ustaz Ahwat. Untuk Ahwat bisa menulis di kertas, nanti difotokan ke Ustazah kalau ada yang ingin bertanya. Baik, di Ahwat silahkan. Kita 2 pertanyaan saja mungkin.
Silakan, ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua ya? Bagaimana? Ya, silakan. Berdiri. Berdiri. Diperkenalkan namanya dan Assalamualaikum Ustaz. Afwan, saya mau bertanya, apa hukumnya kalau sudah minum khamar baru sholat? Kalau sudah qomat, Ustaz, apa kalau sudah minum khamar, minum khamar, ya, baru sholat? Iya, apa? Ustaz, apa Ustaz? Iya. oh ya, tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Ya, orang yang minum khamar lalu dia sholat, sahkah sholatnya? Tidak. Dalilnya apa? Oh ya. Ya, kalau masih mabuk tidak boleh, tidak sah sholatnya. Adapun sudah sembuh, sudah kembali menginjak bumi, ya, maka sholatnya sah insya Allah. Ya. Pun hadis Nabi yang mengatakan, barang man syariba khamr, barang siapa minum khamar, tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Maksudnya adalah bahwa karena dosa besar yang dia kerjakan dengan minum khamar, pahala sholat 40 hari itu bagaikan habis untuk menutupi dosanya. Maka tetap wajib sholat dan sholatnya sah. Barakallahu. Ini saya syukuran ya. Afwan, barakallahu. baik, pertanyaan yang bagus sekali dari Ananda Raif. Ya, Afwan, rencananya kita 2 pertanyaan, mungkin tadi pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Baik, alhamdulillah, demikian pertemuan kita hari ini dalam materi meraih khusyuk dalam sholat bersama guru kita Al-Ustadz Ibnu Yunus hafizahullah ta'ala. Dan tentunya kami mengucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustadz atas materi yang telah diberikan kepada anak-anak kita, dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada Anda sekalian atas perhatiannya selama materi ini sementara berlangsung, dan kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.